Nama saya Edison Claudius Waromi. Saya ada di penjara di sini, dan ini bukan kali pertama, sudah beberapa kali saya dipenjarakan karena perjuangan Papua Merdeka. Saya pernah diasingkan di Pulau Jawa sekitar hampir 10 tahun, dan saya ada di sini pada kali yang ketiga, 4, atau 5 ini karena Kongres Papua III, Deklarasi Negara Federal Papua Barat, sehingga saya dihukum 3 tahun penjara. Dan saya di sini sebagai tahanan politik Papua Merdeka. Papua harus merdeka. Karena kalau ada tahanan politik di Papua, itu berarti ada pelanggaran HAM yang sangat serius. Ada pembungkaman demokrasi dan human rights, hak asasi di Papua. Kalau Nelson Mandela bisa 27 tahun penjara di Afrika Selatan merdeka, kenapa tidak Tuhan bisa lakukan itu untuk West Papua? Dan saya sangat yakin itu. Untuk mewujudkan sebuah negara Papua merdeka yang berdaulat demokratis di muka bumi di abad 21 ini, perlu ada pengakuan internasional sesuai dengan kriteria-kriteria ketatanegaraan. Dan Deklarasi Negara Papua Barat memenuhi kriteria untuk pengakuan sebuah negara berdaulat yang demokratis. Kalau dulu Australia memboikot, Partai Buruh Australia memboikot kapal-kapal dagang Belanda untuk masuk ke Papua sehingga Indonesia merdeka. Kenapa Australia sekarang tidak harus buat itu? Sedangkan Indonesia mau merdeka dan Papua sekarang mau merdeka. Dan Australia harus lakukan itu. Saya merasa bahwa Australia tidak jujur, tidak adil. Karena dia mendukung Indonesia merdeka, dia boikot kapal-kapal dagang Belanda. Dia juga harus sekarang lakukan boikot perdagangan kerjasama yang merugikan orang Papua. PBB harus mengakui kesalahan yang pernah dibuat di West Papua. Jadi melalui learning section dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka harus mempelajari dan harus mengakui kesalahan dan mengajak rakyat Papua atau bangsa Papua Barat ini untuk menyelesaikan status politik Papua Barat yang terabaikan sampai hari ini. Dan rakyat Papua Barat hari ini mengalami pemusnahan etnis dan marginalisasi. Kami tidak setuju dengan otonomi place atau otonomi khusus, tidak setuju pemekaran dan segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Jakarta. Internasional selalu bicara tentang keprihatinan, tapi mungkin status keprihatinan harus ditingkatkan menjadi action plan, tindakan nyata yang untuk bisa melindungi rakyat Papua Barat. Kalau internasional bisa lindungi rakyat Timur yang 800 juta sekian, 800 ribu, kenapa internasional tidak bisa lakukan itu untuk West Papua? Kami minta kepada masyarakat internasional untuk mendorong pengakuan pemerintah Australia dan negara-negara di Afrika, Karibia, Pasifik untuk mengakui negara federal Papua Barat yang merupakan lahir dari hasil aspirasi rakyat Papua sendiri. Terima kasih. Terima kasih.